Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Leo Santoso dari kelas 96 nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus serta Samudra Arktika, Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan di bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya. Dengan sekitar 4,3 miliar orang, terdapat 60% dari populasi manusia dunia saat ini. Asia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi pada era modern. Misalnya selama abad ke-20, populasi Asia hampir 4 kali lipat. Benua Asia dan Eropa merupakan benua yang terhubung lewat darat dan keduanya membentuk suatu benua raksasa yang disebut sebagai Eurasia. Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur sehingga beberapa negara seperti Turki terkadang dapat dimasukkan ke Asia maupun Eropa. Beberapa bentang alam yang sering digunakan untuk memisahkan kedua benua tersebut adalah Selat Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural atau Sungai Elba, dan Pegunungan Ural hingga Novaya Zemlya. Selain berbatasan langsung dengan benua Eropa, benua Asia juga memiliki batas langsung dengan benua Afrika yang memiliki perbatasan darat dan bertemu di sekitar terusan Suez. Mengingat ukuran dan keragamannya, konsep Asia tersebut kembali ke zaman klasik yang sebenarnya mungkin lebih berkaitan dengan geografi manusia daripada geografi fisik. Asia sangat beragam di dalam masing-masing wilayahnya. Terdapat kelompok-kelompok etnis, budaya, lingkungan ekonomi, hubungan sejarah, dan sistem pemerintahan yang mantap. Wilayah, sebagaimana telah disebutkan, Asia dapat dianggap sebagai suatu bagian besar dari benua Eurasia yang lebih besar. Untuk pembagian berdasarkan istilah, ini lihat Eurasia dan Eurasia Tengah. Asia terdiri dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Asia Utara ada Rusia, Asia Tengah ada Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Asia Timur ada Kepulauan Samudra Pasifik dan Jepang. Di sebenarnya Korea ada Korea Utara dan Korea Selatan. Di Asia Tenggara ada daratan Asia Tenggara, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Di Kepulauan Asia Tenggara ada Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Brunei. Malaysia dibagi menjadi dua bagian oleh Tiongkok Selatan dan daratan pertama di Semenanjung Malaka dan yang kedua ada Pulau Kalimantan. Dengan kali ini mempunyai bagian daratan yang mempunyai kepulauan. Nama dua kepulauan Malaysia yaitu Kepulauan Malaysia Timur dapat Pulau Kalimantan dari dua negara bagian Sabah dan Sarawak. Kepulauan Malaysia Barat terdapat pada sebelah selatan Thailand dari Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Johor, Perak, dan Pahang. Pulau Papua di bagian barat yang menjadi milik Indonesia dimasukkan ke Asia Tenggara karena politik. Fauna yang ada di benua Asia dapat dijelaskan sebagai berikut. Daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tertutup oleh hujan tropis dengan pepohonan yang memiliki daun lebar dan heterogen. Ada juga hutan musim yang pohon-pohonnya agak jarang dan homogen. Hewan yang hidup di iklim tropis basah antara lain jenis kera, badak, dan banteng. Dan di daerah yang beriklim kering, pada daerah beriklim kering akan dijumpai tumbuhan gurun yang memiliki masa tumbuh yang singkat. Tumbuhan yang dapat dijumpai pada daerah yang memiliki iklim kering yaitu jenis kaktus berduri. Hewan yang hidup di wilayah beriklim kering di antara lain hiena, singa, unta, dan keledai. Selanjutnya pada daerah sekeliling gurun yang memiliki curian besar, biasanya ditumbuhi oleh padang rumput kering. Pada daerah yang agak lembab, terdapat hutan sabana. Hewan yang hidup di gurun dengan curah hujan yang besar, lembab antara lain rusa, zebra, jerapah, yak, zebu, banteng, dan kuda. Di sekitar daerah kutub, terdapat tanaman yang berdaun jarum dengan hutan campuran hutan cemara atau konifer. Kemudian pada daerah sepanjang Laut Arktik merupakan suatu daerah yang tidak terdapat pohon. Tumbuhan yang dapat ditemui di daerah tersebut biasanya sejenis lumut atau dikenal dengan hutan tundra. Hewan yang dapat hidup di daerah tersebut yaitu hewan karibau atau sejenis rusa, beruang, dan serigala. Iklim di benua Asia memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda berdasarkan wilayah-wilayahnya. Bahkan semua zona iklim yang ada di dunia dimiliki oleh benua Asia. Iklim-iklim tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Iklim tropis. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang lebih tinggi pula. Iklim tropis ini dapat dijumpai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Iklim subtropis. Iklim subtropis dapat dijumpai di wilayah timur. Pada iklim subtropis, saat musim panas suhu meninggi, namun musim dinginnya sejuk. Kemudian akan mengalami hujan pada musim dingin yang dialami oleh negara-negara sekitar Laut Tengah. Iklim sedang. Iklim sedang dapat dijumpai di wilayah Jepang, Tiongkok, dan Korea. Iklim sedang ini dapat mengenal 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Iklim dingin tadi dengan masa beku yang terjadi hampir sepanjang tahun. Iklim dingin dapat dijumpai di Siberia. Iklim darat dijumpai di wilayah Gurun Gobi dan Timur Tengah atau di Asia Barat. Iklim darat ini dibagi menjadi dua iklim, yaitu kontinental dan iklim gurun. Iklim Mediteran dapat dijumpai di wilayah Iran pada bagian utara, pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel. Iklim kutub dapat dijumpai di wilayah Asia Utara, tepatnya di Rusia dan Siberia. Iklim pegunungan ini dapat dijumpai di dataran tinggi Tibet sampai pada Mongolia.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita bahwa secara garis besar benua Asia memiliki 8 iklim yang berbeda. Selanjutnya dapat dijelaskan bagi jenis iklim yang ada di benua Asia disebabkan oleh luas wilayah benua Asia hampir sepertiga dari luas daratan. Akibatnya iklim-iklim yang dimiliki benua Asia dapat dijabarkan kembali sebagai berikut. 1. Pada daerah pantai kepulauan dan wilayah zona tropis merupakan zona iklim laut yang basah. 2. Bagian selatan yang di Asia Tenggara memiliki muson karena berhadapan dengan Australia yang letaknya belahan bumi dan bagian selatan. 3. Pada bagian pedalaman memiliki iklim darat gurun atau sema gurun yang memiliki sifat yang kering, sangat panas di siang hari dan sangat dingin pada malam harinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this world nobody's safe, just like a sheep we stand in place, awaiting that the government feeds on our